Baik, anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu reproduksi dan kualitas hidup manusia. Ini merupakan bab terakhir di biologi kesehatan. Ya, jadi di reproduksi ini merupakan bab terakhir. Kamu boleh sambil lihat bukumu dibuka ya. Tapi sebelumnya Ibu mau kamu perhatikan dulu bahwa sekali lagi di ilmu reproduksi ini yang akan kita bahas ini semuanya ilmu. Jadi semoga bisa bermanfaat untuk kamu, tidak kemudian untuk dicoba, dipraktikkan atau menjadi ilmu untuk melakukan hal yang negatif. Tidak, ya. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu terkait dengan gametogenesis, ya. Apa sih itu gametogenesis? Gametogenesis ini merupakan proses pembentukan gamet, ya, gametogenesis. Jadi pembentukan gamet. Gamet itu apa sih? Gamet itu adalah sel kelamin atau sel reproduktif yang menunjukkan seseorang itu pria atau wanita. Nah, gametogenesis ini terbagi dua. Yang pertama adalah spermatogenesis dan yang kedua adalah oogenesis. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sel sperma, ya, sel sperma atau gamet pada laki-laki. Terjadinya di mana? Terjadinya adalah di testis, alat reproduksi pria bagian dalam. Tepatnya adalah di tubulus seminiferus. Nah, kemudian oogenesis ini merupakan proses pembentukan sel ovum. Terjadinya di mana? Di ovarium, ya, alat reproduksi perempuan bagian dalam. Yang pertama kita bahas spermatogenesis, ya. Spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan dimulai dari spermatogonium. Spermatogonium ini akan melakukan pembelahan. Pembelahan apa sih? Pembelahan mitosis. Ya, namanya adalah pembelahan mitosis, akan berubah menjadi spermatosit primer. Ya, spermatosit primer. Spermatogonium akan berubah jadi spermatosit primer. Nah, ini prosesnya adalah mitosis karena hasilnya itu sama dengan induknya. Jadi manusia itu punya 46 kromosom, ya, atau 2N. 1N itu 46 berarti 23, ya, 23. Jadi 2N itu 46 kromosom. Nah, karena mitosis, maka spermatogonium membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer dan menghasilkan 2N lagi. 2N lagi itu berarti 46 kromosom. Kemudian dia membelah lagi secara meiosis. Meiosis itu artinya dia membelah menjadi kromosom yang berkurang. Jadi membelah kromosomnya berkurang, jumlah kromosomnya berkurang. Nah, di sini dari spermatosit primer itu berubah menjadi spermatosit sekunder dengan pembelahan meiosis 1, ya. Maka di sini sudah tinggal N. Ya. Kemudian masuk lagi ke meiosis 2. Di sini namanya berubah jadi spermatid. Jadi spermatogonium kemudian membentuk spermatosit primer, membentuk spermatosit sekunder, kemudian menjadi spermatid, terakhir menjadi spermatozoa. Ya, spermatozoa ini udah N semua. N, ya. Kromosom itu apa sih? Berarti dia yang nanti akan membawa sifat, ya. Itu untuk spermatogenesis. Kemudian masuk ke oogenesis. Oogenesis ini perubahan dari oogonium, ya, menjadi oosit primer. Ini sama secara mitosis, ya. Mitosis itu artinya pembelahannya sama seperti induknya, jumlah kromosomnya 2N tetap jadi 2N. Kemudian bedanya adalah di oogenesis, oosit primer itu berubah atau membelah secara meiosis. Yang pertama jadi oosit sekunder, kemudian juga menghasilkan badan polar, ya. Badan polar atau di bukumu polar body, ya. Nah, ini meiosis pertama ini kalau kamu perempuan haid, ya, menstruasi, ini yang keluarnya ini baru oosit sekunder, ya. Jadi oosit sekunder terjadi, kemudian si primer oosit primer ini membelah oosit sekunder menjadi dan juga badan polar. Maaf ya Ibu belibet. Kemudian masuk ke meiosis 2. Nah, meiosis 2 ini pada perempuan terjadi kapan sih? Nah, pada perempuan meiosis 2 ini terjadi ketika si oosit sekunder ini bertemu dengan sel sperma. Ya, jadi sekali lagi pada perempuan meiosis 1 itu terjadi saat pubertas, ya. Kemudian meiosis 2 itu terjadi pada saat sel sperma bertemu dengan oosit sekunder, ya. Nah, pembelahan meiosis ini menghasilkan ootid dan juga badan polar lagi,
ya, badan polar lagi. Kemudian ootit ini akan terdiferensiasi, ya. Apa sih terdiferensiasi itu? Terdiferensiasi itu, masih ingat di minggu kemarin, berarti dia sudah mempunyai tugas dan fungsi tertentu, ya. Maka terdiferensiasilah menjadi ovum. Jadi kalau misalkan di bukumu, kalau kamu lihat buku paket, badan polarnya itu 3, ya. Kalau di buku paket kamu itu, ini di sini dibagi lagi 2, betul nggak? Ya, coba dicek, ya. Nah, padahal sebetulnya si badan polar ini ketika si oosit primer kemudian membelah secara meiosis menjadi oosit sekunder dan badan polarnya ini udah nggak membelah lagi, gitu ya. Ya sudah, dia tidak berkembang gitu harusnya. Tapi di buku-buku paket kebanyakan ini dibagi lagi menjadi 2, sehingga dihasilkannya malah jadi ada 3 badan polar, ya, begitu. Tapi sebetulnya badan polar itu tidak berkembang lagi harusnya. Jadi itu untuk spermatogenesis dan oogenesis. Kemudian, nah, kita masuk nih di selanjutnya, yaitu fertilisasi manusia, ya. Apa sih fertilisasi itu? Fertilisasi itu adalah proses peleburan. Peleburan apa? Peleburan ini, ya, sperma, ya, tadi ya. Jadi di testis, di tubulus seminiferus, ya, pembentukan mitosis, pembelahan mitosis, meiosis, akhirnya membentuk sperma. Kemudian di ovarium pada perempuan, ini mitosis meiosis akhirnya menghasilkan ovum. Mereka akan fertilisasi atau pertemuan atau peleburan sel sperma dengan sel ovum, kemudian menghasilkan zigot. Ya, jadi fertilisasi ini merupakan peristiwa peleburan dan sel ovum sehingga dihasilkan zigot. Nah, di mana sih terjadinya fertilisasi itu? Fertilisasi itu terjadinya di tuba Fallopi. Ya, di tuba Fallopi itu di mana sih? Di alat reproduksi perempuan bagian dalam, ya. Nanti kita akan bahas setelah ini, ya. Jadi sesuai di buku kita lihat. Nah, kemudian ketika sel sperma dan ovumnya sudah melebur, sudah terjadi fertilisasi dan terbentuk zigot di tuba Fallopi. Nah, ini yang akan nanti bergerak, ya, bergerak. Sambil bergerak si zigot ini awalnya 1, kemudian nanti dia membelah menjadi 2, menjadi 4, menjadi 8, sampai akhirnya zigot berubah jadi morula, jadi blastula. Kemudian blastula ini akan implantasi atau masuk menempel ke dinding rahim, berkembang menjadi gastrula, gastrula nanti berkembang jadi embrio, embrio jadi fetus, fetus itu janin, ya, sampai akhirnya nanti 9 bulan dikeluarkan menjadi bayi dan ya jadi kamu, ya, jadi manusia sehat. Itu untuk proses fertilisasi. Jadi sekali lagi, fertilisasi itu merupakan proses bertemunya atau meleburnya sel sperma dengan sel ovum di dalam tuba Fallopi, ya, sehingga dihasilkan zigot, ya. Zigot akan berubah menjadi morula, blastula, gastrula, kemudian embrio, fetus, dan dilahirkan jadi bayi, ya, jadi kamu. Itu untuk proses fertilisasi. Nah, sekarang sebelum menjadi bayi atau dilahirkan, nah prosesnya bagaimana sih? Nah, kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah ovarium, ya. Di ovarium ini ketika lihat di sini, ya. Ini adalah ovum, ya. Di sini bertemu dengan sperma, ya, atau tadi oosit sekunder itu bertemu dengan sperma, akhirnya dia menjadi zigot, ya, jadi ovum. Ya, jadi zigot, sudah jadi zigot, dia akan membelah jadi 2, kemudian jadi 4, kemudian menjadi 8 dan seterusnya. Maka berubah menjadi dari zigot jadi morula, dari morula nanti jadi blastula, ya. Blastula, di blastula ini kalau kamu masih ingat di minggu kemarin, ya, blastosit, ya, di peristiwa minggu kemarin blastosit. Nah, ini di blastula ini ada rongga, rongga ini yang nantinya akan menjadi plasenta, ya, dan inner cell ini yang nantinya jadi kamu, jadi tubuh kamu, ya. Kemudian si blastosit ini akan menempel atau implantasi ke bagian dinding rahim, ya. Dia akan menempel
sudah menempel nanti akan berkembang menjadi gastrula, kemudian jadi fetus, berkembang 9 bulan, dilahirkan jadi janin. Nah, untuk selanjutnya, ini bisa dilihat, ini adalah di usia 1 bulan, ya. Terus berkembang 4 bulan sampai dengan posisinya mulai memutar di usia 8, usia 9 bulan sampai nanti di 9 bulan 10 hari, kemudian dilahirkan. Ya, proses persalinan ini ada 2, ya. Kita sebutnya secara normal, artinya memang dikeluarkan melalui lubang vagina. Dan yang kedua adalah melalui sesar, ya. Nah, kita lihat ini adalah hormon-hormon yang membantu proses persalinan. Ini bisa sambil ditambah dari buku kamu, ya. Di buku kamu juga ada beberapa hormon persalinan. Di hormon persalinan ini, nah ini jenis-jenisnya, ya, nanti kamu bisa sambil dicatat di bukumu. Yang membantu prosesnya adalah, salah satunya adalah relaksin. Ya, relaksin ini yang membantu merelaksasi atau melebarkan, melonggarkan tulang panggul sehingga leher rahim terbuka dan akhirnya bayi bisa dikeluarkan, ya. Termasuk nanti video-videonya nanti Ibu masukkan di link Classroom, ya, sehingga kamu bisa menonton. Nah, ini. Ya, jadi nanti setelah di usia 8 bulan masuk ke 9 bulan terus nanti ini posisinya bayi sudah berputar, ya, sampai nanti akhirnya dikeluarkan, dibantu dikeluarkan, ya. Ini adalah salah satu proses normal, yaitu berarti melalui lubang vagina, ya, gitu. Nah, ketika sudah lahir bayinya, nah kita bisa mengetahui bayi ini laki-laki atau perempuan, pria, wanita itu dari mana? Dari alat reproduksi yang terlihat. Nah, masuk ke alat reproduksi pria. Sebetulnya waktu SMP kelas 9 seharusnya sudah pernah dipelajari. Hanya mungkin yang dipelajari adalah alat reproduksi bagian luar saja. Nah, di sini di alat reproduksi pria ini ada alat reproduksi luar dan dalam. Alat reproduksi luar yaitu ada penis dan skrotum, ya. Nanti kita sambil lihat gambarnya. Kemudian alat reproduksi dalam itu ada testis, ada saluran pengeluaran dan juga ada kelenjar aksesoris sebetulnya, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini gambarnya, ya. Jadi tadi alat reproduksi pria bagian luar, ya. Bagian luar itu pertama adalah ini, ya. Ada yang namanya penis. Nah, penis ini bentuknya memang memanjang, ya. Fungsinya ini dia sebagai alat untuk nanti kopulasi, ya. Kopulasi itu peristiwa penyemburan atau pengeluaran sperma ke vagina, ya. Kemudian ada skrotum. Skrotum ini merupakan alat reproduksi pria bagian luar juga. Yang bagian luar itu artinya bisa dilihat, ya. Jadi skrotum ini merupakan selimut, ya. Jadi dia selimut, dia menyelimuti testis atau melindungi testis, ya, atau melindungi buah zakar. Nah, ini si skrotum ini melindungi di sini, dia juga fungsinya sebagai penjaga suhu. Jadi dia selain melindungi si testis, dia juga menjaga suhu dari si testis itu sendiri. Nah, itu untuk alat reproduksi bagian dalam, bagian luar, mohon maaf. Nah, bagian dalamnya itu tadi apa sih? Tadi bagian dalamnya itu ada testis, ya. Nah, testis ini tadi kan sebagai tempat diproduksinya sperma, ya, khususnya di tubulus seminiferus. Nah, selain juga tempat diproduksinya sperma, testis ini juga menjadi tempat diproduksinya hormon testosteron. Hormon testosteron itu hormon yang membantu mengeluarkan ciri sekunder, sifat seks sekunder, seperti kalau kamu pernah pelajari kalau pada pria misalkan berkumis, tumbuh jakun, suara membesar, otot membesar, seperti itu, ya. Kemudian ada saluran pengeluaran tadi, ya. Saluran pengeluaran itu ini nih, ya, ada epididymis. Jadi anak-anak di testis itu ketika diproduksi sel sperma, nah ini sudah diproduksi di testis, ini akan masuk ke epididymis nih.
Di epididymis diapain? Di epididymis sel sperma itu dimatangkan. Ya, jadi dimatangkan. Jadi testis tuh dibuat ya, kemudian dimatangkan di epididymis. Kemudian masuk nih ke saluran naik ya, naik ini ke vas deferens. Jadi saluran ya, dia saluran yang mengantarkan dari epididymis ya menuju ke saluran ejakulasi ya, ini nih. Nah, jadi tadi saluran pengeluaran itu terdiri dari pertama ada epididymis, ada vas deferens, saluran ejakulasi, kemudian dari saluran ejakulasi ini, nah ini nih, terakhir adalah uretra. Jadi uretra itu merupakan saluran yang memang digunakan untuk mengeluarkan sperma. Nah, pada laki-laki selain uretra itu selain digunakan untuk mengeluarkan saluran sperma, menjadi saluran sperma juga dijadikan untuk mengeluarkan air seni ya, kencing. Itu untuk saluran pengeluaran. Nah, untuk kelenjar aksesorisnya ini kita bisa lihat di sini ada ini nih. Vesicula seminalis ya, di vesicula seminalis. Nah, di vesicula seminalis ini ya ini nih di sini. Nah, di sini ya, di vesicula seminalis ini si sperma ditampung ya. Di vesicula seminalis ini dia ditampung. Sifatnya apa sih sperma itu? Sifatnya dia basa ya, di vesicula seminalis. Kemudian sebetulnya di sini juga ada nih kelenjar prostat ya, ada kelenjar prostat ya. Nah, kelenjar prostat itu dia sebagai tempat memberi nutrisi. Jadi dia ngasih nutrisi. Jadi sperma kan hidup ya. Jadi dia tetap butuh makan, dia butuh nutrisi untuk tetap hidup supaya dia bisa bergerak gitu, dan bisa terjadi kopulasi nantinya sampai terjadi fertilisasi nanti di tuba Fallopi. Nah, kemudian ada kelenjar Coover atau bulbouretal ya. Ini di sini. Nah, ini lihat di sini ya. Di sini itu nah, jadi di bulbouretal ini dia fungsinya untuk menetralkan. Jadi kan kalau sperma itu basa. Nah, sperma itu basa. Nah, ini nih. Saluran ini kan saluran uretra ya. Ini saluran uretra. Kan satu saluran dengan air kencing. Nah, makanya di bulbouretal itu dia di bulbouretra itu dia menetralkan apa sih, supaya ketika si sperma itu masuk ke uretra itu tidak ada tidak mix, tidak bercampur antara basa dan asam, karena urin itu sifatnya asam ya. Jadi dinetralkan dulu urinnya sehingga ketika dikeluarkan melalui uretra itu memang sifat daripada sperma tetap basa dan spermanya tetap hidup ya gitu. Nah, ini jadi keingatan nih, vesicula seminalis tuh jadi dia juga mengeluarkan sekret ya, semen gitu. Jadi dia mengeluarkan sekretnya. Nah, itu untuk alat reproduksi pria bagian dalam dan bagian luar ya, ini gitu. Nah, ini ya, ini adalah testis kalau dibuka, dibedah ya. Ini jadi dalamnya memang sangat rumit, sangat panjang ya gitu. Kemudian ini adalah struktur daripada sperma ya. Sperma itu dia punya helm ya buat pelindung, namanya akrosom. Jadi biar dia bisa masuk, nanti karena sifat daripada vagina itu kan asam. Nah, dia supaya masuk dan bertahan, itu dia masuknya pakai helm, pakai akrosom gitu, supaya dia nggak mudah hancur. Ada nukleus ya, ada inti selnya di sini, di dalamnya bawa DNA, bawa sifat segala macamnya. Kemudian ada mitokondria ya, respirasi sel ya untuk energinya. Kemudian dia punya ekor di sini untuk membantu proses pergerakan. Itu untuk alat reproduksi pria. Nah, kita masuk ke alat reproduksi wanita ya. Ini sama, ada bagian luar dan ada bagian dalam ya. Bagian luarnya ini terdiri dari vulva, labium mayor, labium minor ya, sama klitoris. Alat reproduksi dalamnya ada ovarium, tuba Fallopi, sama uterus dan vagina. Kita lihat gambarnya.
Nah, ini ya. Jadi kalau di perempuan, alat reproduksi perempuan ini yang paling luar itu terdiri dari klitoris. Ya, klitoris itu tonjolan kecil di bagian ujung labium mayor. Ya, jadi gini, kalau pada laki-laki si klitoris ini jadi penis. Dia jadi memanjang. Sedangkan kalau di perempuan itu jadi klitoris jadi kecil. Sifatnya sama-sama sensitif terhadap rangsangan. Itu, ya. Kemudian ada labium mayor, ada labium minor. Labium minor mayor itu apa sih? Lipatan. Ya, jadi labium mayor itu pada alat reproduksi perempuan bagian luar itu berupa lipatan. Biasanya lipatannya ini dia terdiri dari rambut halus ya gitu. Tapi kalau labium minor ini bagian lipatan di dalamnya lagi ya lebih kecil ukurannya, memang tidak ditumbuhi dengan rambut-rambut halus itu tadi ya. Kemudian di bagian luar juga tadi terdiri dari vulva ya. Vulva itu adalah lubang vagina. Ya, jadi vulva itu lubang vagina. Nah, masuk ke dalam alat reproduksi perempuan bagian dalam, ini tadi ada vagina ya. Ya, jadi ini vaginanya. Vagina itu tempat atau saluran yang memanjang seperti lorong, di mana di sini tempat terjadinya kopulasi. Kopulasi itu tadi ya masuknya sel sperma ya, disemprotkannya sel sperma melalui penis. Jadi nanti penisnya masuk ke vagina gitu. Itu untuk vagina. Kemudian juga tadi ada ovarium. Nah, ovarium itu kayak seperti testis lah ya. Jadi dia, kalau testis itu tempat diproduksinya sel sperma, kalau ovarium tempat diproduksinya ovum. Jadi di sini tempat terjadinya ovum, dibentuknya ovum ya. Ini nih gitu. Nah, kemudian ini apa nih yang kayak jari-jari ini namanya pimbrie ya gitu, atau infundibulum ya. Ini untuk si jari-jari ini, dia yang fungsinya nanti menangkap sel telur kalau udah matang. Nah, oviduk ini merupakan tuba Fallopi ya. Jadi dia tuba Fallopi, tempat terjadinya atau tempat bertemunya sel sperma dan juga ovum. Kemudian nanti masuk ke sini ya, ini ada bentuknya dia lebar gitu. Nah, gitu ya. Ini adalah uterus atau rahim ya, rahim. Nah, endometrium itu merupakan dinding rahim. Nah, rahim ini terdiri dari endometrium. Endometrium itu apa sih? Ini nih, dinding rahim yang tebal nih, ujung dinding rahim yang tebal. Jadi si dinding rahim itu kalau misalkan si ovarium ini FSH-nya lagi naik ya, si folikel sedang dibuat ovum, maka di uterus itu dinding rahimnya mulai menebal. Jika bertemu sperma, artinya kalau di sini di oviduk itu ketemu sperma dan menjadi zigot, dia akan nempel di endometrium ini. Jadi akhirnya ya berkembang jadi bayi ya. Tapi kalau misalkan tidak, maka si dinding endometrium ini yang akan luruh akhirnya akan menjadi haid ya, menjadi menstruasi gitu. Nah, di uterus ini juga ada yang namanya serviks. Serviks itu apa sih? Serviks itu leher rahim ya, leher rahimnya. Jadi seperti gerbangnya. Jadi si sperma itu bisa masuk ke dalam rahim ya. Jadi nanti sperma, kalau awalnya nanti penis masuk vagina, kemudian menyemprotkan kemudian kopulasi ya, spermanya masuk. Nah, sperma ini melewati dulu serviks ya, masuk, kemudian nanti di sini bertemu dengan ovum, menjadi zigot, barulah blastula. Nanti pas blastula dia nempel di endometrium, udah nempel jadi gastrula. Kemudian setelah gastrula nanti jadi embrio, fetus ya, jadi bayi sampai nanti dilahirkan. Itu untuk alat reproduksi perempuan ya.